Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pada hari ini itu pertemuan pertama kita. Nah, sebelum memulai belajar itu izinkan ibu memperkenalkan diri. Jadi nama ibu adalah Ana Cinrau. Nah, kemudian sebelum memulai pembelajaran itu marilah kita berdoa sesuai agama dari masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, sebelum itu pertama-tama ibu akan mengabsensi adik-adik sekalian. Jadi yang pertama itu Priyanti Malaes, Ibu Ofilar Kebian, Elma Nurjana, Ibu. Oke, baik. Jadi materi yang akan dibahas yang pertama itu hari ini adalah dasar keamanan komputer. Nah, adapun agenda yang akan dibahas itu apa itu keamanan komputer, faktor kebutuhan di keamanan komputer, penyebab meningkatnya kejahatan komputer, klasifikasi keamanan komputer, karakteristik penyusup, fase seorang hacker, dan yang terakhir aspek-aspek keamanan komputer. Oke. Jadi materi yang pertama akan dibahas itu apa itu keamanan komputer. Nah, sebelum itu apakah di sini ada adik-adik yang mengetahui apa itu keamanan komputer? Nah, jika ada, ibu akan memberikan poin 1 untuk nilai keaktifan. Nah, silakan kepada adik-adik yang mengetahui untuk mengatakan. Saya Bu, Baik, silakan yang menurutnya. menurut saya Bu, jadi keamanan komputer itu suatu sistem yang bisa menjaga komputer kita dari serangan ataupun penipuan dari sebuah sistem jaringan. Baik, jawabannya sudah jelas ya. Nah, jadi di sini dapat dilihat keamanan komputer atau dalam bahasa Inggris computer security disebut juga keamanan jaringan atau keamanan komputer yang dimana keamanan informasi yang berlaku pada komputer dan jaringan. Nah, di sini keamanan komputer itu bertujuan sebagai untuk membantu pengguna mencegah penipuan atau mendeteksi penipuan yang disengaja dalam sistem komputer. Nah, selanjutnya itu ada faktor kebutuhan keamanan komputer. Nah, faktor ini terdiri di atas dua. Yang pertama faktor information based society, yang kedua faktor infrastruktur jaringan komputer. Nah, di faktor information based society ini itu menyebabkan informasi menjadi sangat penting. Nah, di mana itu menentukan kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat menjadi sangat esensial bagi sebuah organisasi. Nah, kemudian untuk infrastruktur jaringan komputer itu contohnya itu seperti layanan internet. Nah, yang dapat memungkinkan menyediakan informasi secara cepat. Namun di sisi lain juga membuka potensi adanya lubang keamanan atau security hole. Nah, security hole itu lubang keamanan dari keamanan komputer yang disebabkan oleh jaringan internet bersifat publik. Nah, selanjutnya ada penyebab meningkatnya kejahatan komputer. Nah, yang pertama itu ada aplikasi bisnis yang menggunakan teknologi informasi dan jaringan komputer yang semakin meningkat, misalnya online banking, e-commerce, elektronik data, interchange, dan masalah lainnya. Yang kedua itu desentralisasi server, yang ketiga transisi dari single vendor ke multi vendor, yang keempat meningkatnya kemampuan pemakai, yang kelima kesulitan penegak hukum dan belum adanya penipuan yang pasti. Yang keenam semakin kompleksnya sistem yang digunakan, yang dimana semakin besarnya skop program yang digunakan. Yang terakhir berhubungan dengan internet. Selanjutnya klasifikasi keamanan komputer. Jadi secara singkat saja, di sini menurut David Tikow diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama itu keamanan yang bersifat fisik atau physical security. Contohnya itu pre-traffic. Yang kedua denial of service. Yang ketiga sandwich attack. Nah, selanjutnya yang kedua itu keamanan yang berhubungan dengan orang atau personel. Contohnya identifikasi user. Yang kedua profil risiko dari orang yang punya akses. Yang ketiga itu keamanan dari data dan media serta teknik komunikasi atau communication. Nah, contohnya itu Trojan horse. Yang keempat keamanan dalam operasi. Nah, maksudnya itu adanya prosedur yang digunakan untuk mengatur dan mengelola sistem keamanan.
Nah, materi selanjutnya karakteristik penyusup. Nah, yang pertama itu ada the curious. Jadi the curious itu artinya ingin tahu. Yang dimana itu the curious ini tertarik untuk menemukan dari sistem dan data yang kalian miliki. Kemudian yang kedua the malicious atau disebut juga si perusak. Nah, dimana itu si malicious ini berusaha untuk merusak sistem kalian atau membuat webpage kalian, atau sebaliknya membuat waktu dan uang kalian kembali pulih. Kemudian yang ketiga itu ada the high profile intruder yang artinya si profil tinggi. Nah, yang dimana si profil tinggi ini berusaha menggunakan sistem Anda untuk memperoleh popularitas dan ketenaran. Yang keempat ada competition atau artinya si pesaing. Nah, si pesaing ini tertarik pada data kalian yang kalian miliki dalam sistem komputer Anda. Kemudian ada fase seorang hacker. Nah, yang pertama itu ada reconnaissance, yaitu penyerang mengumpulkan informasi tentang target dengan cara aktif atau pasif. Yang kedua ada scanning, yang dimana secara aktif menyelidiki mesin, target atau jaringan kerentanan. Kemudian ada gaining access, yang dimana etika hacker akan memanfaatkan kerentanan tersebut untuk mendapatkan akses ke sistem target. Kemudian ada maintaining access, yang dimana setelah si etika hacker ini mendapatkan proses masuknya dia ke sistem, maka si etika hacker ini akan menginstal beberapa backdoor yang bisa digunakan ke depannya untuk melakukan akses ke sistem. Yang terakhir clearing tracks, yang dimana penghapusan log dari semua aktivitas yang terjadi selama proses hacking sebelumnya. Nah, materi terakhir itu aspek-aspek keamanan komputer. Nah, yang pertama ada privacy atau confidentiality, yang dimana usaha untuk menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. Yang kedua ada integrity, yang dimana informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi dari komputer tersebut. Kemudian yang ketiga authentication, yang dimana menyatakan bahwa informasi betul-betul dari orang yang dimaksud. Maksudnya informasi itu betul-betul dari orang yang mempunyai informasi tersebut. Kemudian availability itu berhubungan dengan ketersediaan data dan informasi ketika dibutuhkan. Yang kelima access control, yaitu pengaturan akses kepada informasi. Yang terakhir non repudiation, yang dimana seseorang menjaga agar tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi. Nah, jadi itulah materi yang telah bahas. Sebelum itu di sini Ibu akan memberikan pertanyaan terkait apa perbedaan dari seorang hacker dan cracker dan bagaimana karakteristiknya. Silakan kepada adik-adik yang mengetahui jawaban tersebut untuk mengangkat tangan. Baik, dipersilakan kepada Febrian. Baik Bu, menurut saya perbedaan antara hacker dan cracker dan karakteristiknya itu, kalau hacker lebih ke arah mencuri informasi dan tidak diperjualbelikan. Nah, informasi yang dicuri biasa mungkin adalah data-data dari negara. Sedangkan cracker ini memiliki tujuan Bu. Cracker ini memiliki karakteristik mencuri data, tetapi melakukan penjualannya ke dalam situs penjualan data atau mungkin di dalam dark web. Baik, atas jawabannya sudah cukup benar ya. Jadi secara singkat itu hacker itu tidak mendapat keuntungan. Kemudian cracker itu mendapat keuntungan berupa uang. Seperti itu ya. Jadi cukup sekian materi yang Ibu bahas. Untuk tugas minggu depan, Ibu akan membagikan kelompok, dan di mana kelompok itu akan membuat sebuah makalah mengenai dasar keamanan komputer. Nah, dipersilakan kepada adik-adik untuk membagi kelompoknya sendiri. Ya baik, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.